Tentunya di sini teman-teman termasuk dalam kategori guru honorer yang sedang menunggu pengumuman kelulusan P3K Guru 2022. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, tentunya saat ini kita sedang menantikan untuk pengumuman kelulusan P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Sementara di sini kita pantau setelah sebelumnya di portal guru P3K kemdikbud.go.id disampaikan bahwasannya untuk pengumuman hasil seleksi ditunda sampai dengan pemberitahuan informasi lebih lanjut. Dan hal tersebut itu adalah dikonfirmasi bahwa guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak, maka Panselnas melakukan optimalisasi pemenuhan kuota formasi yang belum terisi. Kemudian kalau misalkan dari Kemdikbudristek disampaikan bahwasannya untuk pengumuman nanti akan dilaksanakan ini adalah pada pertengahan bulan Februari 2023. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dari BKN terkait tentang kepastian jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru 2022 yang nantinya kita bisa dilihat di SSCSN. Kira-kira kapankah dari BKN untuk penempatan P1, P2, P3 dan juga P4? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpne.com bahwasanya di sini ada informasi terbaru dari BKN soal jadwal pengumuman kelulusan P3K Guru 2022 untuk P1 hingga P4. Ini adalah saat ini tentunya sangat panas dingin ya. Seperti yang kita kutip dari jpne.com bahwasanya di sini pasca penundaan pengumuman P3K Guru peserta prioritas 1 ini hingga prioritas 4 ini makin penasaran. Mereka menunggu info terbaru dari Badan Kepegawaian Negara maupun juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi atau Kemdikbudristek. Jika Kemdikbudristek ini lewat pelaksana tugas atau PLT Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan atau GTK, Ibu Nunuk Suryani menyampaikan untuk estimasi pengumuman hasil seleksi P3K Guru itu sekitar pekan ketiga atau pekan keempat. Ini berbeda dengan BKN yang belum bisa memastikan apa-apa. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Zoherman, jadwal pastinya ini kapan belum bisa diprediksi. Sebab sampai sekarang ini data peserta seleksi P1, P2, P3 dan juga P4 yang lengkap dengan hasil seleksinya ini belum disampaikan kepada BKN untuk dilakukan pengolahan. Mohon maaf, di sini saya belum tahu ya, dan ini benar-benar belum tahu kapan nanti akan disampaikan. Dan dia mengungkapkan bagaimana BKN bisa mengolah data hasil seleksi P3K Guru jika data peserta dan hasilnya ini belum disampaikan kepada BKN. Deputi Zoherman mengaku tidak tahu apakah data tersebut akan diolah sendiri oleh Kemdikbudristek atau tetap seperti tahun sebelumnya. Disampaikan juga bahwasannya untuk tahun lalu Kemdikbudristek ini melaksanakan seleksi P3K Guru tahun 2021, tetapi untuk pengolahan hasil dilakukan oleh BKN selaku Ketua Panselnas. Ini sudah tanggal 8 Februari tetapi datanya ini belum masuk ke BKN. Apa yang bisa kami olah dan kemudian diumumkan kepada publik, serunya. Lanjutnya, belum satupun data diberikan oleh Kemdikbudristek, padahal BKN ini sudah berulang kali mengingatkan Kemenpan RB terkait tentang aturan mainnya. Tapi dari Deputi Zoherman bahkan sudah bertanya kepada Kemenpan RB juga apakah ada perubahan aturan bahwa yang mengolah data hasil seleksi P3K Guru ini adalah Kemdikbudristek. Sayangnya jawaban dari Kemenpan RB menurut Deputi Zoherman sangat tidak celir buatnya ya. Nah, dia memarkaparkan di BKN yang bertanggung jawab terhadap pengolahan hasil adalah Deputi Mutasi. Deputi Sinka dan tim membantu Deputi Mutasi karena data serta sistemnya itu ada pada Deputi Zoherman. Nah, dia menegaskan sesuai arahan PLT Kepala BKN Bima Hari Wibisana bahwa tidak boleh ada perpanjangan jadwal lagi karena keterlambatannya ini sudah terlalu lama. Selain itu, kata Deputi Zoherman, sampai sekarang penetapan untuk Menpan RB ya, ini adalah terkait tentang formasi ini juga belum ada. Jadi kalau ditanyakan waktunya kapan pengumumannya, ini sulit bagi saya menjawab karena ada ranah Kemenpan RB dan juga Kemdikbudristek, tegasnya. Penundaan hasil seleksi P3K Guru tentunya ini berimbas kepada kita bahwasannya ketika kita masuk ke SSCSN kita tidak mendapatkan informasi apa-apa ketika login ke akun kita.
Tentunya di sini teman-teman termasuk dalam kategori guru honorer yang sedang menunggu pengumuman kelulusan P3K Guru 2022, dan di sini masih teka-teki ya, apakah nanti kita itu lulus ataukah tidak lulus. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini ada 4 kategori yang saat pengumuman ini adalah kita menantikan ya, mulai dari P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Dengan kondisi-kondisi ini kita berpeluang untuk bisa lulus ya. Kita menunggu untuk pengumuman dan juga penempatan. Seperti halnya untuk prioritas 1 misalkan. Nah, prioritas 1 ini adalah yang nantinya bisa berpeluang lulus, ini adalah yang tentunya di sini kalau misalkan dari P1 ya, ini adalah sudah 100% ya. Kalau misalkan kita persentase, di sini persentasenya sudah 100%. Ketika P1 pada saat kondisi awal ketika pendaftaran P3K Guru 2022 kemarin dibuka, maka ketika login ke akun SSYSN di sini mendapatkan penempatan. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan penempatan, kemudian melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume dan sudah klik tombol akhir pendaftaran, dan untuk seleksi kompetensi tidak perlu mengikuti seleksi kompetensi, maka di sini teman-teman P1 ini tinggal menunggu saja untuk penempatannya. Jadi karena untuk P1 ini menggunakan mekanisme seleksi yang pertama, yaitu mekanisme seleksi dari tahun 2021 ya, yaitu mekanisme penempatan. Jadi untuk P1 ini 100% aman, yaitu tinggal menunggu penempatan. Kemudian untuk P2 dan juga P3 tentunya di sini melalui mekanisme seleksi yang sama ya, yaitu seleksi observasi. Nah, bagi teman-teman P2 dan juga P3 ketika login ke akun SSYSN kemudian kemarin bisa lanjut mendaftar, dikarenakan di sana itu masih ada sisa kuota formasi ya setelah penempatan dari P1, maka di sini teman-teman harus melakukan resume ya. Nah, bagi teman-teman P2, P3 yang bisa lanjut daftar dan juga sudah resume dan juga sudah diobservasi, tentunya di sini berpeluang untuk lulus, dan di sini kita sedang menantikan bersama-sama untuk pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022. Kemudian untuk yang keempat ini adalah dari pelamar umum. Nah, pelamar umum di sini adalah bagi teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum yang di instansinya ini membuka formasi dan juga bisa melakukan pemilihan formasi, kemudian juga sudah resume pendaftaran serta akhir pendaftaran, kemudian sudah ikut seleksi kompetensi dan dinyatakan lulus passing grade. Tentunya teman-teman juga berpeluang lulus ya untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K 2022 yang pengumuman penempatannya di tahun 2023 ini. Tentunya di sini dari 4 kategori ini berpeluang lulus untuk diangkat menjadi ASN di tahun ini. Nah, tentunya untuk yang P1 100% lulus, kemudian untuk yang P2, P3 ini adalah tergantung dari kuota formasi yang ada ya. Kuota formasi per instansi dan juga kuota formasi per mapelnya. Apakah termasuk mapel gemuk atau tidak, tentunya itu juga berpengaruh besar ya terhadap kelulusan dari P2 dan juga P3. Untuk pelamar umum, kalau misalkan kita udah lulus passing grade, tentunya kita belum dapat dikatakan sebagai kategori aman, dikarenakan kita belum tahu untuk pesaing kita itu siapa saja. Kalau misalkan belum ada pengumuman resmi, tentunya kita nggak bisa melihat ya siapa saja pesaing kita dan nilai mereka berapa. Tentunya untuk yang pelamar umum ini selain harus dapat lulus passing grade, ini juga harus mendapatkan peringkat tertinggi ya untuk formasi yang diperebutkan. Oke, demikian, selamat menunggu dengan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.